Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Anggrini. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya. Saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia wajib melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam melestarikan bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui sejarah dan asal-usul terbentuknya bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya bahasa Indonesia dan kemudian disahkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dan perkembangannya. Bahasa Melayu Riau adalah dasar dari bahasa Indonesia. Namun, bahasa tersebut mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik dalam melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab ke-15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa negara. Kemudian dalam perkembangan dan ejaan, bahasa Indonesia telah memiliki beberapa ejaan, yakni ejaan Republik, Pembaruan, Melindo, LBK, EYD, dan EB. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah dasar dari Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik dalam penciptaan maupun penyergapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal ini dapat diketahui dari 4 prasasti yang berusia berkatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan sebagai peninggalan dari kerajaan tersebut. Muhammad Yamin berkata, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, hanya ada 2 bahasa yang diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun dari 2 bahasa tersebut, bahasa Melayu lah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan dan bahasa persatuan. Tahun 1933 berdirilah sebuah angkatan sastrawan muda yang menanamkan dirinya sebagai penjaga baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. 3 tahun kemudian Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 sampai 24 Juni 1938 dilangsungkannya Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia. Nah, pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaannya, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab ke-15 pasal 30. Nah, itu tadi perkembangan dan sejarah dari bahasa Indonesia. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.